Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Fairi Zahra dari Prodi Pendidikan Tata Busana dengan NIM 15156210117. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Byzantine Empire dan Prehistorical Clothing. Byzantine Empire. Tradisi artistik yang berasal dari Kekaisaran Bizantium ialah terkait lukisan ikon dan arsitektur gereja umum di Yunani, Serbia, Bulgaria, Rusia, dan negara-negara Ortodoks Timur lainnya. Orang-orang Bizantium yang berasal dari kalangan kaisar, orang kaya, serta petinggi menggunakan busana yang ditandai dengan sutra dan sulaman serta permata yang mewah. Lalu untuk busananya yang pertama adalah tunik. Pada masa Bizantium, wanita dan pria menggunakan tunik atau biasa disebut chiton. Pada pria panjang tunik sebetis, sedangkan pada wanita panjangnya hingga mata kaki. Lalu dalmatika. Dalmatika adalah tunik berbentuk L-line dengan bagian sisi terpisah. Untuk bangsawan, pada dalmatika disulam dan dihiasi dengan perhiasan. Lalu pala dan stola. Seperti pada masa Romawi kuno, wanita pada zaman Bizantium juga menggunakan pala dan stola. Namun pada zaman Bizantium, pala dan stola terbuat dari tekstil berwarna mewah, disulam dan dihiasi perhiasan. Lalu selanjutnya ada superhumeral. Superhumeral hanya digunakan oleh keluarga kerajaan. Superhumeral merupakan kerah besar yang dihiasi permata dan dipakai baik oleh pria ataupun wanita. Lalu selanjutnya ada loros atau pallium, yaitu mahkota permata yang digunakan keluarga kerajaan. Mahkota permaisuri dihiasi menggunakan mutiara panjang yang digantung dalam 3 baris di bagian depan. Lalu selanjutnya adalah prehistorical clothing. Pertama ada The Venus of Willendorf, yaitu sekitar tahun 25.000 tahun sebelum Masehi. Patung wanita ini tingginya hanya beberapa inci. Patung ini diukir dengan ukiran yang rumit. Bagian kepala patung ini menjadi daya tarik para sejarawan mode. Banyak yang berspekulasi ukiran di kepalanya adalah lampu keriting atau topi rajut. Lalu The Venus of Brasempoi, yaitu sekitar tahun 23.000 tahun sebelum Masehi. Patung wanita The Venus of Brasempoi ini juga memiliki daya tarik sendiri bagi para sejarawan mode pada bagian kepalanya. Ukiran di bagian kepala mirip dengan kepangan atau hiasan kepala. Lalu ada Gravettian culture, yaitu berada di Eropa bagian utara pada zaman es. Masyarakat tahu banyak tentang berpakaian karena pria yang disebut sang pangeran, dan bukan satu-satunya yang dikubur seperti ini. Putih-putih di sekitar tengkorak atau adalah cangkang dan tulang. Setiap cangkang kecil atau gigi binatang kecil itu memiliki lubang kecil di dalamnya. Cangkang dan gigi ini dijahit ke baju, celana, hingga hiasan kepala dan sepatu boots-nya. Kebudayaan Gravettian juga menandai permulaan tekstil. Sebelumnya, tekstil asli belum ditemukan karena hancur dimakan zaman. Tetapi pada saat itu ditemukan bekas tekstil yang tertindih batu pada salah satu mayat Gravettian yang memiliki jejak pola anyaman, sehingga kita tahu 35.000 tahun yang lalu, manusia prasejarah sudah mengetahui cara menganyam kain pakaian. Selanjutnya, Weimar Climate and Speculation. Pada zaman Neolitikum dan Paleolitikum menggunakan pakaian yang sama dengan suku-suku pedalaman seperti Afrika, Australia, atau hutan hujan. Pakaian kesukuan tribal sama penting dan signifikannya padanan kesukuan. Mereka menggunakan untuk menandakan sesuatu seperti kekuasaan, jabatan, keberanian, dan elemen spiritual. Lukisan gua dari lukisan batu Bradshaw memperlihatkan jenis pakaian kontemporer di belahan bumi selatan. Terlihat seperti pakaian upacara suku
Dogon, Afrika Barat. Lalu the Bog people, orang rawa gambut, adalah mayat manusia yang ditemukan dalam rawa gambut. Kondisi khas rawa gambut yang lembab dan kekhasan karakteristik kimianya yang dapat mengawetkan mayat seperti mumi secara alami. Mayat yang ditemukan dalam rawa gambut, kebanyakan mayat ditemukan hasil ritual pengorbanan. Dari hal tersebut membuktikan hampir semua orang rawa ini memiliki rambut yang ditata seperti telah ditemukan pada foto tersebut. Terlihat sejenis kunciran simpul samping, gaya rambut yang gundul bagian depan dan panjang pada bagian samping, hingga ada yang menggunakan gel rambut terbuat dari pohon pinus dan hanya ada di Spanyol. Recognizable clothing, kimia pada rawa mengawetkan pakaian yang masih sangat mudah dikenali. Lalu ada Ozzy the Iceman. Pakaian Iceman ini terdiri dari ikat pinggang kulit, memakai legging yang terbuat dari kulit, cawat untuk menutupi bagian kemaluannya, lalu jubah dari jerami, mantel kulit, dan sepatu dari jerami dan kulit. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.